Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat umur, nikmat sehat. Mudah-mudahan kita tergolong hari ini orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan semua dalam karunia Allah, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan satu nasihat khusus kaum laki-laki yang beriman dan Islam tentang amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya, dan dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semua lebih mengetahui, sudah lebih paham tentang keutamaan sholat berjamaah. Tapi perlulah kita saling mengingatkan kembali, mungkin dengan cara yang ini belum dapat hidayah, dengan cara yang itu belum dapat hidayah, dan kita tidak berhenti. Bagaimana supaya kita di dalam keseharian mendapat ampunan Allah, kemudian mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari Allah tingkatkan derajat kita. Yang pertama kali jalannya adalah bagi yang laki-laki, sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang hadis yang begitu panjang, "Salatul rajuli fil jama'ah tudha'afu ala salatihi fil baitih wa fi suqihi 25 di'fan wa zalika annahu," dan seterusnya. Kemudian hadis ini diakhiri, "Ahadukum fi salatin man tazaras shalah." Saking panjangnya, marilah kita merenungkan, memikirkan, dan memohon kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan. Setinggi apapun ilmu kita, baik hakikat, ma'rifat, ya tetap syariat harus ikut yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita hari ini sholatnya tidak di masjid, ya tentu dia baik. Tapi tentu kalau baginda Rasulullah SAW, kita harus mengambil keutamaan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak mungkin kemudian ilmu yang kita pelajari dan guru yang kita mengajarkan kita itu jauh lebih hakikat, jauh lebih ma'rifat daripada baginda Rasulullah SAW. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatnya seorang laki-laki berjamaah, ya kita semua sudah paham, dilipatkan 25 jadi 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri di rumah atau di pasar, itu dapat 1. Tapi kalau kita berjamaah dapat 27. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak manfaatkan waktu hari ini, nanti kita akan menyesal. Maka semua yang ada di dalam tanah memohon kepada Allah untuk dibangkitkan kembali, untuk melakukan ibadah-ibadah yang utama, yang terbaik. Itu keutamaan sholat berjamaah yang pertama. 27. Kalau sehari dikali 27 berarti 135.
Kalau kita sendiri hanya 5. Berarti kalau kita berjamaah itu keuntungannya 130. Jadi sehebat-hebat ilmu yang kita pelajari, sehebat-hebat makom kita mempelajari ilmu, tidak mungkin kemudian logika kita tidak ingin untung. Pasti semua ingin untung. Ya maka kita harus mengikuti sabda baginda Rasulullah SAW, anjuran baginda Rasulullah SAW. Itu baru sehari 130 pahala. Setelah mati tahu ternyata pahala berjamaahnya begitu banyak. Kalau hari ini contoh, saya kasih contoh. Jeruk. Setiap ke masjid berjamaah 27, sendiri 1. Ya begitu pun nanti setelah kita mati meninggalkan dunia ini, jasad kita kembali kepada Allah. Baru kita sadar bahwa sehari ketika kita melaksanakan 5 kali sholat, Allah janjikan 135. Jadi untung 130 daripada sholat sendiri. Kan logika yang bisa diterima dengan akal yang baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita tidak boleh kemudian tidak mengambil keutamaan dalam amalan. Jadi keutamaan amalan yang pertama, ketika kita melaksanakan 1 hari sholat berjamaah 5 kali, berarti kita mempunyai keuntungan 130 pahala yang nanti setelah kita mati akan datang, yang akan menolong kita. Sementara yang sendiri hanya 5. Itu baru sehari. Yang kedua, keutamaan yang kedua, dalam hadis yang saya sampaikan tadi, apabila kita hendak berangkat, kemudian kita berwudu, dan kita kemudian menyempurnakan wudu kita. Kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita berangkat ke masjid atau ingin sholat berjamaah, dan tujuan kita hanya untuk sholat. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, 1 langkahnya akan menaikkan 1 derajat. Segala kegelisahan, segala kegalauan, segala kesusahan dunia ini, dengan kita berangkat 1 langkah, Allah akan naikkan. Nah kalau kita punya 100 langkah, 100 meter dari rumah kita dari masjid, maka 100 derajat diangkat Allah. Kemudian diampunkan, dimaafkan Allah, dihapus 1 kesalahan dan 1 dosa dari setiap langkahnya. Jadi kalau dari masjid ke rumah itu 100 meter, berarti 100 dosa dan kesalahannya diampunkan Allah. Ketika 100 dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia yang keliru, yang begitu banyak berbuat hilaf di hadapan Allah, yakin betul bahwa Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jikalau dikali 5 kali, sudah 1000 derajat dinaikkan Allah dari setiap langkah, 1000 dosa diampunkan Allah dan dihapus kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baru langkahnya. Dan yang ketiga, keutamaannya, malaikat mendoakan, memohon pengampunan kepada Allah, ya Allah ampunkanlah ia, dan ya Allah rahmatilah ia. Bayangkan, malaikat yang memohon kepada Allah. Karena tadi kita mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan bertumpuk-tumpuk disiapkan Allah Subhanahu wa taala
nanti dulu kita makom hakikat. Kemudian setiap langkah diampunkan, dihapuskan satu kesalahan dan dinaikkan satu derajat. Malaikat memohon ampunan dan Allah merahmati. Bayangkan, logika yang baik, logika yang mengikuti ulama, logika yang mengikuti Al-Quran, dan memahami hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kemudian berusaha mengamalkannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan, mari kita renungkan. Setidaknya sekali saja, besok nambah lagi sekali. Jangan kita malu. Nanti ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan menyesal. Maka jikalau ada orang yang kemudian memuliakan masjid, menjaga jamaah, muliakanlah orang itu. Karena kalau tidak, tempat itu pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Itulah kita, teman-teman, saudara-saudaraku. Allah masih memberikan kita kesempatan sehari diampunkan 1000 kesalahan, dinaikkan 1000 derajat. Kalau 100 meter dari rumah. Kemudian 130 keuntungan, pahala, dan malaikat selalu mendoakan dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh celakalah orang-orang yang kemudian berpikir, yang belajar, kemudian tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW dalam hal keutamaan dan kebaikan dalam ibadah. Nabi Khidir, tetap Nabi Musa alaihissalam, yang menjalankan syariat yang paling sering diceritakan Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita mati dalam ampunan Allah, dan kemudian kita dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih data kalimati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini penutupnya, as-salatu jamaah tafdalun as-salatu fadli. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Jadi kalau ada yang kemudian kita mendengar tidak penting, itu jangan dengarkan, karena dia telah menyelisihi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.